Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang mengatur segala keadaan, meninggikan siapa yang Dia kehendaki, dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki dengan hikmah dan keadilannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Setelah kita menadaburi Al-Khafid, Allah yang maha merendahkan, kini kita sampai pada nama yang menjadi pasangannya, Ar-Rafi, Allah yang maha meninggikan. Dua nama ini tidak dapat dipisahkan, sebab siapa yang memahami kerendahan tanpa memahami ketinggian, ia akan putus asa. Dan siapa yang memahami ketinggian tanpa memahami kerendahan, ia akan terjerumus dalam kesombongan. Ar-Rafi adalah Allah yang mengangkat derajat hamba-hambanya, baik secara lahir maupun batin. Dia meninggikan dengan cara yang sering tidak dipahami oleh manusia, tidak selalu dengan harta, jabatan, atau pujian, tetapi dengan iman, adab, dan kedekatan kepadanya. Nama ini mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukan berada di atas manusia, tetapi berada dekat dengan Allah. Seseorang bisa hidup sederhana, tidak dikenal, bahkan diremehkan, namun di sisi Allah, ia memiliki kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, seseorang bisa tampak tinggi di dunia, tetapi rendah di hadapan Rabb-Nya. Pembahasan Ar-Rafi meluruskan persepsi manusia tentang sukses dan kehormatan. Ia mematahkan anggapan bahwa usaha semata cukup untuk mengangkat derajat. Sebab setinggi apapun seseorang melangkah, ia tidak akan naik kecuali Allah yang mengangkatnya. Melalui nama ini, Allah mendidik hambanya agar tidak iri terhadap kedudukan orang lain, tidak sombong ketika diangkat, dan tidak putus asa ketika direndahkan. Karena Rabb yang sama yang merendahkan adalah Rabb yang maha meninggikan. Kajian ini mengajak kita untuk menata niat, menjaga adab, dan meluruskan tujuan hidup. Agar ketika Allah mengangkat kita, itu menjadi rahmat. Dan ketika Dia belum mengangkat kita, itu tidak menjadi sumber kegelisahan. Bagian 1. Pengantar umum. Dalam rangkaian Asmaul Husna, Rafi hadir sebagai penyeimbang dan penyempurna pemahaman tentang takdir, kedudukan, dan kehormatan. Jika Al-Khafi mengajarkan bahwa Allah mampu merendahkan siapa yang Dia kehendaki, maka Ar-Rafi menegaskan bahwa hanya Allah pula yang mampu meninggikan derajat makhluknya. Secara bahasa, rafa berarti mengangkat, meninggikan, atau menaikkan dari posisi yang rendah. Namun ketika sifat ini disandarkan kepada Allah, maknanya melampaui sekadar ketinggian lahiriah. Allah meninggikan hambanya dengan cara yang tidak selalu tampak oleh mata manusia, dengan iman, ilmu, ketenangan hati, dan kedekatan dengannya. Manusia sering menyangka bahwa ketinggian adalah hasil dari usaha, kecerdasan, dan strategi semata. Padahal semua itu hanyalah sebab yang menentukan hasil akhirnya adalah kehendak Allah sebagai Ar-Rafi. Betapa banyak orang yang bekerja keras namun tidak diangkat, dan betapa banyak orang yang sederhana namun Allah angkat namanya tanpa ia kejar. Nama Ar-Rafi juga mengajarkan bahwa ketinggian bukanlah tujuan utama, melainkan amanah. Ketika Allah mengangkat seseorang, itu bukan selalu tanda cinta. Bisa jadi itu ujian yang berat. Sebab ketinggian yang tidak disertai adab akan menjadi sebab kehinaan di kemudian hari. Sebaliknya, Allah sering menunda pengangkatan seorang hamba demi menjaga hatinya. Dalam penundaan itu, Allah sedang membersihkan niat, meluruskan tujuan, dan menumbuhkan kerendahan yang kelak menjadi sebab ketinggian yang lebih aman. Ar-Rafi bekerja bukan hanya dalam skala individu, tetapi juga dalam skala umat dan sejarah. Allah mengangkat kaum yang taat dan menjatuhkan kaum yang melampaui batas.
Ini adalah sunatullah yang terus berulang, agar manusia tidak terpedaya oleh kekuatan dan kekuasaan sementara. Dengan memahami Al-Irafi, seorang mukmin belajar untuk tidak iri terhadap posisi orang lain, tidak tergesa, meminta diangkat, dan tidak sombong ketika berada di atas. Ia sadar bahwa Rob yang mengangkat hari ini mampu menurunkan esok hari jika adab dilalaikan. Pengantar ini mengajak kita untuk melihat ketinggian dan kerendahan sebagai bagian dari tarbiyah Allah. Bukan sekadar naik dan turun duniawi, tetapi proses pembentukan hati agar layak berada dekat dengannya. Bagian 2. Makna Tauhid. Dalam makna Tauhid, mengenal Allah sebagai Ar-Rafi menegaskan bahwa yang mengangkat derajat makhluk hanyalah Allah semata. Tidak ada satupun manusia yang mampu meninggikan dirinya sendiri kecuali sejauh Allah mengizinkannya. Segala bentuk ketinggian, baik lahir maupun batin, berada di bawah kehendak Rob semesta alam. Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. QS Al-Muj Dila 11. Ayat ini menjadi landasan tauhid bahwa iman dan ilmu adalah sebab utama pengangkatan di sisi Allah. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan pula pengakuan manusia. Ketinggian sejati tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, tetapi oleh nilai hati di hadapan Allah. Dalam Tauhid Rabbiyah, Ar-Rafi menunjukkan bahwa Allah mengatur naiknya derajat makhluk sesuai ilmu dan hikmahnya. Allah mengetahui siapa yang layak diangkat dan kapan pengangkatan itu aman bagi imannya, sebab tidak setiap hamba kuat memikul ketinggian. Dalam Tauhid Uluhiyah, nama ini memurnikan niat seorang mukmin. Ia tidak beribadah untuk diangkat, tetapi beribadah karena Allah. Ketika niat lurus, maka jika Allah mengangkatnya, itu menjadi rahmat. Dan jika Allah belum mengangkatnya, itu tidak menjadi sumber kegelisahan. Rasulullah bersabda, barang siapa merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya. Hatta Muslim. Hadis ini menegaskan hubungan langsung antara Ar-Rafi dan kerendahan hati. Ketinggian di sisi Allah tidak pernah lahir dari kesombongan, tetapi selalu tumbuh dari tawadu. Siapa yang ingin diangkat tanpa merendahkan diri, ia sedang menempuh jalan yang terbalik. Para ulama menjelaskan bahwa pengangkatan oleh Allah bukan sekadar perubahan keadaan lahiriah. Menyatakan bahwa Allah sering mengangkat seorang hamba dengan cara membuka pintu makrifat dan ketenangan hati, meskipun lahirnya tidak berubah. Inilah ketinggian yang paling aman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati bahwa orang yang benar-benar diangkat oleh Allah adalah orang yang hilang rasa akunya. Semakin tinggi makom seorang hamba, semakin ia merasa kecil di hadapan Rabb-Nya. Dengan demikian, makna Tauhid Ar-Rafi mengajarkan bahwa ketinggian adalah karunia, bukan hak. Ia diberikan, bukan direbut. Dan ia hanya aman bila disertai adab, kerendahan, dan rasa takut kepada Allah. Bagian 3. Makna Tasawuf. Dalam jalan tasawuf, mengenal Allah sebagai Ar-Rafi berarti memahami bahwa ketinggian sejati bukanlah naiknya kedudukan lahir, tetapi naiknya ruh menuju kedekatan dengan Allah. Seorang salik tidak mengejar untuk diangkat, sebab ia tahu bahwa mengejar ketinggian justru menjadi penghalang untuk diangkat. Allah berfirman, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu. QS Asisara 4. Ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan paling agung adalah ketika Allah sendiri yang mengangkat tanpa diminta, tanpa dicari, dan tanpa dipamerkan. Rasulullah tidak pernah meminta agar disebut namanya. Namun,
Allah mengangkat beliau dengan cara yang tidak mungkin dicapai oleh usaha manusia manapun. Dalam tasawuf, ayat ini menjadi dalil bahwa raf sejati adalah pemberian ilahi. Ia turun ketika ego telah dilebur dan hati telah bersih dari tuntutan selain Allah. Selama seorang hamba masih ingin terlihat tinggi, ia belum siap untuk diangkat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa dan tidak menonjolkan diri." Ajar Muslim. Hadis ini sangat mendalam dalam pandangan para sufi. Hamba yang dicintai Allah bukanlah yang terkenal, tetapi yang tersembunyi dari pujian. Justru orang yang tersembunyi itulah yang sering Allah angkat secara batin, meskipun dunia tidak mengenalnya. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin sedikit ia melihat dirinya. Ini menunjukkan bahwa ketinggian ruhani selalu diiringi dengan hilangnya klaim diri. Orang yang benar-benar diangkat oleh Allah tidak sibuk membicarakan makamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati bahwa Allah mengangkat seorang hamba setelah dia meruntuhkan sandaran-sandaran selainnya. Ketika seorang salik tidak lagi bersandar pada amal, ilmu, atau kedudukannya, maka Allah mengangkatnya dengan cara yang tidak ia sadari. Dalam tasawuf, Ar-Rafi juga mengajarkan adab dalam menerima pengangkatan. Jika Allah mengangkat seorang hamba dalam bentuk pujian manusia, ia tetap menjaga hatinya agar tidak ikut terangkat. Jika Allah mengangkatnya dalam bentuk ilmu atau pengaruh, ia menggunakannya untuk mengabdi, bukan untuk meninggikan diri. Maka bagi para penempuh jalan, Ar-Rafi bukanlah nama yang membuat mereka berharap posisi, tetapi nama yang membuat mereka takut kehilangan adab, sebab ketinggian tanpa adab adalah awal dari kejatuhan. Sementara kerendahan dengan adab adalah pintu pengangkatan. Bagian 4. Dampak sifat terhadap kehidupan manusia. Mengenal Allah sebagai Ar-Rafi yang maha mengangkat, membentuk cara pandang seorang hamba terhadap kemuliaan, kedudukan, dan makna keberhasilan. Ia menyadari bahwa ketinggian sejati bukan hasil ambisi, pujian manusia, atau kekuatan diri, melainkan pemberian Allah semata. Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. QS Al-Mujadilah 11. Ayat ini menegaskan bahwa iman yang lurus dan ilmu yang dibarengi adab adalah sebab pengangkatan derajat di sisi Allah. Maka seorang hamba tidak menggantungkan harga dirinya pada jabatan, harta, atau pengakuan manusia. Keyakinan kepada Ar-Rafi melahirkan tawadu yang kokoh. Saat Allah meninggikan seseorang, ia tidak merasa besar karena ia sadar bahwa yang mengangkat bukan dirinya. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadar Muslim. Hadis ini menunjukkan hukum ruhani yang pasti. Tawadu adalah jalan pengangkatan, kesombongan adalah sebab kerendahan. Sifat Ar-Rafi juga menanamkan harapan dan kesabaran. Seorang hamba yang sedang direndahkan keadaan, dipinggirkan, atau jatuh, tidak berputus asa. Ia yakin bahwa yang mampu mengangkat dari titik terendah hanyalah Allah, dan pengangkatan itu datang pada waktu yang paling tepat menurut hikmahnya. Menasihatkan bahwa Allah sering merendahkan seorang hamba terlebih dahulu, agar hatinya bersih dari ketergantungan kepada makhluk, lalu dia mengangkatnya dengan kemuliaan yang tidak merusak jiwanya. Dengan pemahaman ini, kesabaran menjadi ibadah, bukan kepahitan. Dalam kehidupan sosial, mengenal Ar-Rafi menjadikan seseorang tidak meremehkan manusia. Ia sadar bahwa Allah bisa mengangkat siapapun, kapanpun, dengan cara yang tidak terduga. Maka lahirlah sikap hormat, empati, dan kehati-hatian dalam menilai orang lain.
Para ulama juga menegaskan bahwa Ar-Rafi selalu beriringan dengan Al-Kafi. Allah merendahkan untuk mendidik dan mengangkat untuk memuliakan. Jika pengangkatan dipahami sebagai amanah dari Allah, maka yang lahir bukan kesombongan, tetapi syukur, adab, dan kedekatan yang semakin dalam kepadanya. Inilah dampak sejati mengenal Allah sebagai Ar-Rafi, bukan sekadar naik derajat di mata manusia, tetapi diangkat nilainya di sisi Allah. Bagian 5. Penutup. Di akhir perenungan ini, kita kembali meneguhkan hati bahwa kemuliaan sejati hanya berada di tangan Allah. Dialah Ar-Rafi yang maha mengangkat siapa yang Dia kehendaki dengan hikmah yang sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang mampu meninggikan derajat manusia tanpa izinnya. Allah mengingatkan, barang siapa menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. QS Fatir 10. Ayat ini menutup segala pintu ketergantungan kepada makhluk. Siapa yang mencari kemuliaan kepada selain Allah, ia akan letih. Namun siapa yang menggantungkan hatinya kepada Ar-Rafi, ia akan ditenangkan. Rasulullah mengajarkan jalan pengangkatan yang lurus melalui sabdanya. Barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Hadar Muslim. Hadis ini menjadi penegasan bahwa ketinggian yang diridhoi Allah selalu lahir dari kerendahan hati, bukan dari kesombongan dan ambisi yang membutakan. Para ulama tasawuf mengingatkan, di antaranya Imam Ibnu Athaillah, bahwa Allah tidak mengangkat seorang hamba untuk diagungkan, tetapi untuk diuji. Apakah ia semakin dekat atau justru semakin jauh? Maka setiap pengangkatan adalah amanah, dan setiap kerendahan adalah pendidikan. Karena itu, wahai hati yang sedang meniti jalan ini, jika engkau diangkat, bersyukurlah dan rendahkan dirimu. Jika engkau direndahkan, bersabarlah dan luruskan niatmu. Sebab yang menurunkan dan mengangkat hanyalah Allah semata. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau maha mengangkat dan maha menentukan. Angkatlah derajat kami dengan iman yang lurus, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang Engkau ridhoi. Jangan Engkau angkat kami dengan dunia yang melalaikan, dan jangan Engkau rendahkan kami karena dosa yang kami remehkan. Jadikanlah setiap keadaan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan seluruh sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.